Oke, uh, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Miss Kezia. Uh, Bagaimana keadaan kalian semua? How are you semuanya? Sehat-sehat kah? Baik, Ma'am. Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Uh, Hari ini Miss mau memulai dengan absen dulu ya. Ada Devi Anggrani, Hadir, Miss. ada Liana Nur Cahyani. Hadir, Ma'am. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini tuh kita mau belajar apa? Nggak, Modal. ya betul. Ada yang tahu modal tuh apa? Enggak lupa, Ma'am. Oke, kita langsung aja ya pembahasannya. Jadi modal, sekarang kita hari ini kita belajar modal. Yaitu modal itu apa sih? Modal adalah jenis kata yang digunakan untuk membantu kata kerja dalam mengungkapkan suatu hal. Modal bisa juga disebut sebagai kata bantu atau kata kerja ganti. Di sini modal disebut sebagai modal auxiliary verbs atau modal verbs, yaitu kata kerja bantu. Nah, jenis-jenis modal itu ada present, past, dibagi dari present, past, sama similar meaning, sama kayak present dan past. Contohnya itu ada, di present ada can, will, shall, may, must, dan untuk past itu ada could, would, should, might, have to. Nah, di similar meaningnya itu ada be able to, be going to, be about to, be supposed to, terus di bagian must have to itu ada be to, have to, dan have got to. Selanjutnya itu ada rumus modal. Modals itu ada dibagi tiga. Rumus modalnya ada modals present, modal past, dan modals perfect. Modals present itu dibuat kalimat positifnya ada di subjek, ditambah modal present, ditambah verbs, satu dengan objek. Buat kalimat negatifnya itu subjek, modal present, plus not, plus verb satu plus objek. Buat kalimat tanyanya itu ada modal present, plus subjek, plus verb one, dan objek sekaligus juga ada kalimat tanda tanyanya, interrogatif. Nah, untuk yang kedua modal past itu yaitu adalah subjek, modal past, dan verb satu. Kalau modal perfect, itu ada subjek modal perfect plus have plus verb 3. Nah, untuk ketentuan modal itu tidak ditambahi s di belakangnya ya, s, ed atau in, atau tidak dipengaruhi oleh past tense atau present tense atau tenses yang lain. Contohnya, he can speak three language. Itu salah ya. Yang benar itu he can speak three language. Yang kedua ada slang out. Model auxiliary tidak boleh diikuti oleh to. Kayak he can to, he might to, itu nggak boleh. Selain of to ya, of to boleh. Kayak contohnya, they can to go to the office. Itu salah ya. Seharusnya itu they can go to the office. Terus ada yang ketiga itu tidak bisa diikuti oleh modal yang lain. Contohnya I should can itu salah. Yang benar itu I should be able. Selanjutnya ada
bilang ya kalau tidak muncul, agar meme-nya bisa tahu. Nah, selanjutnya ada can dan could. Can atau could. Can itu menyatakan kemampuan. Contohnya ada they can control their own budgets. Dalam contoh menyatakan permission, peminta izin. Can I bring this book? Terus menyatakan kemungkinan. Smoking can be dangerous for our health. Untuk bagian could, untuk kemampuan di masa lalu, past. Contohnya ada Aubrey could speak French when she was child. Dan yang kedua ada contoh lainnya, could I use your computer to print and scan? Itu bisa juga di kalimat untuk yang present sekarang ini. Tapi could ini lebih ke lebih formal. Selanjutnya ada will atau will. Will itu menyatakan willingness, kemauan. Bisa terjadi yang belum terjadi dalam bentuk future simple tense atau sama dengan to be, going to. Contohnya ada menyatakan suatu rencana. Contohnya ada I will go to Solo. Untuk permintaan sopan atau menawarkan contohnya will you carry that bag for me? Untuk will, untuk perencanaan di masa lampau namun lebih sopan. Contohnya itu I will text you last night but I got to sleep. Nah, selanjutnya ada shall atau should. Itu digunakannya untuk hanya I dan we saja. Itu artinya itu akan atau yang belum terjadi dalam bentuk future tense. Contohnya adalah we shall return the books next week. Dan should itu memberi saran atau nasihat. Contohnya when he came to my house, I should go. Untuk anjuran contohnya ya, sebaiknya ya untuk dilakukan. Dia yang harus melakukan. Contohnya, you are ill, you should go to the doctor soon. Untuk keharusan dan kewajiban, obligation, contoh lainnya ada he should study hard. Selanjutnya ada my atau might. My itu menyatakan kemungkinan lebih kecil terjadi di masa sekarang atau di masa depan. Contohnya ada sebagai di kemungkinan possibility ada you might forget the embarrassing incident tomorrow. Atau contoh lainnya ada may I borrow your pencil. May ini juga lebih formal dan sopan dibanding dari can dan could. Might. Dan yang kedua ada selanjutnya ada might. Itu bentuk lapau dari might. Contohnya itu di possibility they might come tonight. Dan selanjutnya ada untuk hal yang permisi izin, untuk minta izin itu might I go now, seperti itu. Dan selanjutnya ada must or had to. Must itu mengekspresikan kewajiban atau kebutuhan. Seperti contohnya we must go to the bed now. Atau juga contoh lain you must obey the rules. Terus ada juga untuk menyatakan, must ini bisa menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. After studying all the day, you must be so tired. Untuk must, ada bentuk lampau dari must, yaitu ini nggak disebut sebagai bentuk lampau dari must, tetapi disebutnya dengan had to. Tapi memiliki arti yang sama. Contohnya ada, I had to prepare stationery before yesterday exam. Nah, yang ini, yang ought to nih. Ought to ini bersifat objektif yang berarti seharusnya atau sebaiknya. Contohnya, she ought to submit the assignment punctually. Atau contoh lainnya ada the task ought to have been finished 2 days ago. Nah, ini perfect modal. Perfect modal dapat diartikan sebagai modal verb yang diikuti oleh perfect infinitive have plus verb 3. Kalimat yang menggunakan modal selalu menceritakan tentang masa lalu dan maknanya akan berbeda-beda tergantung modal verb mana yang digunakan. Modal verb ini contohnya seperti should, would, might, may, must, or can. Untuk penggunaan should have, past participle,
verb 3 ini untuk menceritakan suatu kejadian di masa lalu yang tidak terjadi, tetapi harusnya terjadi. Contohnya, you should have arrived on time. Kalau untuk could have past participle, digunakan untuk menceritakan sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Untuk yang past, namun tidak dilakukan atau tidak terjadi karena sesuatu hal yang terjadi. Contohnya adalah, you could have graduated this year if you didn't have any problem. Untuk might, must have. Itu might, plus have past participle untuk menyatakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi di masa lalu. Contohnya adalah, they win this tournament, they might have trained more than us. Untuk must have past participle itu untuk digunakan pembicara yakin terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Contohnya adalah, she must have arrived by that time. Untuk can have yang terakhir, itu ada digunakan ketika si pembicara tidak yakin terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Contohnya, she can have joined the ballet group. I know well that she has dancing. Itu. Untuk tugasnya ini, ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab, Kak? Mencoba. Nomor 1. Ada yang bersedia? Atau Miss mau panggil satu-satu? Saya mau jawab. Ya, boleh. Nomor 1, she's a confused violinist and she can to play all of Mozart's sonatas. Ya, benar. Ini untuk si can ini untuk kemampuan yang dia dimiliki. Berarti dia mampu bisa bermain di konser. Dan yang nomor 2, ada yang mau jawab? Devi? Ya, Miss. Ya, menjawab. Yang Ada yang mau jawab? yang nomor 2, next year he can atau will be able to join the club, but she not all not yet. Jawabannya will be able to. Ya, jawabannya ini yang benar adalah will be able to. Bukan he can ya, bukan kemampuan, tapi dia menceritakan ini untuk yang masa mendatang. Nomor 3, ada yang mau jawab lagi? Saya, Miss. Ya. Yang nomor 3, he must atau might be Canadian. He has a Canadian passport. Jawabannya must. Tuh. Dia pasti yakin. Karena dia ada buktinya, dia ada di paspor Kanadanya dia. Nah, nomor 4. Saya. Ya, boleh Liana. Oke, nomor 4, don't forget to take an umbrella today. It might rain. Ya, betul. Itu dia belum pasti. Dia kayak belum keyakinan kalau itu benar akan hujan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu membetulkan kalimat apakah ini benar atau tidak. Ini sebagai hanya PR saja ya, penilaian Miss untuk apakah kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini dan bisa dikumpulkan untuk di WhatsApp grup di minggu depannya. Oke, untuk hari ini kita sudahi untuk pelajaran modal hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan kesediaannya untuk menghadiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di seminggu depan lagi ya dengan Miss. Terima kasih. Terima kasih, Mem.
Ya, sama-sama. Makasih, ma'am. Ya, sama-sama.